apakah hukuman mati bagi koruptor diperbolehkan dalam ajaran Islam? Karena selama Pak Busro juga jadi KPK, jaksa penuntut umum kan juga hampir tidak ada yang menghukum mati koruptor di Indonesia ini. Apakah itu bertentangan dengan ajaran Islam? Apakah ada di ajaran Islam tentang itu? Kita tidak akan melakukan hal-hal yang sifatnya anarkis, yang sifatnya revolusioner, yang tidak bisa kita hitung efeknya. Makanya lebih baik ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Aku saiki muka pertanyaan untuk Pak Busro. Kon gak takon blas kon yo isin-isine aku kon. Taek kon iki. Takon gak iso. Ayo rek, takon apa rek? Mengapa sih ngomong di Jakarta saja ada sekitar 375 koruptor besar ngono to? Iso kok terus no kon takon sira tok konkret ngono ya apa ayo? Ayo angkat tangan. Bapak. Mana? Ya. Anak. Mas Imam tolong mikrofon. Munggah ngadeg di pojok kono. Terus takon langsung nang Pak Busro ya. Ojo nang aku ya. Wis bosen kan karo aku ya. Tepuk tangan. Iku seragam apa iku? Ini pondok nih. Pondok, sip. Ono pondok merah hitam ya. Iku berarti pondok Al Sogok Telik gitu. Ayo silakan. Nama dari pondok mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Izul Haq dari Universitas Mbah Hasyim Latif sepanjang JPM Nyel. Apa nyel? JPM. YPM Pak Busro. YPM itu NO gitu. Tapi gak masalah di sepanjangnya NO Muhammadiyah iku padha karo langit karo birune, padha karo gula karo legine to, ngono ya. Padha karo lanang karo wedoke ngono ya. Jodoh ya. Ngono ya. Ayo, monggo. Jadi ini saya ingin bertanya, Tuhan menciptakan kita dengan akal pikiran agar bisa berpikir secara logika. Nah, sedangkan Tuhan juga memerintahkan kita untuk beribadah, yang dimana itu keyakinan. Nah, jadi bagaimana cara mempersatukan antara logika dengan keyakinan pun berikut. Keyakinan dan logika itu bertentangan. Jelaskan bahwa keyakinan dan logika itu bertentangan. Ayo maju meneh. Kok kon ngongkon nyijek no iku bertentangan ta? Nggih, soalnya kan kata saking nggih rencang-rencang niku iki ngono keyakinan ojo dipadakno karo logika. Beda nek keyakinan ya wis keyakinan ae ojo dipikir ado-ado nang logika. Ngene, kasuistik aja, contoh aja. Contohnya kena misal wong Islam apa kok gak oleh mangan babi, wong liya kok gak apa-apa. Nggih niku contohnya. Jare sapa wong liya gak apa-apa? Halo? Jare sapa wong liya gak apa-apa? Jare wong Kristen, Mbah. Lho, sik. Sing oleh nglarang ndek donya iki sapa? Gusti Allah. Nek menungso oleh nglarang tak gak? MUI ngelarang, Mbah. Lho, sik. MUI punya hak ndak melarang atau mewajibkan? Sebenarnya ndak. Sebab apa sebab siapa yang punya hak untuk melarang atau mewajibkan? Gusti Allah. Kenapa? Ya Gusti Allah pangeran, Mbah. Wis mboten apa. Iya. Sing ngarani kebo sapa ngawur kan. Ya. Sik tak kon jarimu logika apa sebabnya nek pangeran kok oleh ngelarang kok oleh mewajibkan? Ayo kan mahasiswa. Nah, niku mboten serap. Hasyim Latif kan ya. Kon ro perusahaan. Nggih. Perusahaan niku ono karyawan, ono kepala bagian, ono direktur, ono apa meneh ndukure? CEO.
Ya. komisaris, nggih. Komisaris terus apa nih? Nggih, Dia owner. owner, oke. Sing oleh ngerubah perusahaan ngene ngono iku sapa? Owner. Owner. Direktur oleh gak? Boten. Apa sebabnya kene owner kok oleh ngatur-ngatur ta nglarang-larang? Ya soalnya sing duwe pemilik. Sing duwe. Apa sebabnya Gusti Allah kok oleh sing jaremu iso nglarang karo iso sebabnya Sing duwe. sing duwe, sing gawe sing duwe, sing kuwasa lak ngono ya. Nah, MUI duwe melok duwe ta gak? Boten. Oleh nglarang ta gak? Boten. Nah, lah kok MUI banyak memberi larangan-larangan ya apa? Lah ini ku mboten merap. Lho. Ngene didelok kon sing detail. Kalimatnya ya apa oleh nglarang iku misale MUI nglarang apa misale? MUI ngelarang apa? Biyen niku. Ayo kon ojo ngaran-ngarani kon nek gak buktine kon. Misalnya MUI melarang babi. Nggih. Apa hak MUI nglarang babi dipangan? Tahu gawe babi ta dhek? Tahu ngingu babi ta? Boten. Tahu tuku babi tak gak? Tak gak. Jadi kalimatnya bukan MUI melarang babi. MUI berpendapat atau berfatwa bahwa Allah melarang babi. Ngono lho. Nggih. Cetha ya? Bukan MUI melarang babi. Anjane mbae sapa dhek? Gitu. MUI berpendapat bahwa Allah melarang babi. Wingi ono wong sing takon wingi pas acara Gojek aku wingi. Blatung apa jenenge? Set iku haram. Ono tah ayate haram? Boten ngertos kula. Nah, iya. Jadi halal haram itu asal usulnya dari Allah, kemudian melalui teks Quran dan hadis dan asbabun nuzul macam-macam, kemudian dirumuskan oleh para ahli fikih, gitu kan? Majelis Fuqaha Indonesia MFI itu MUI ya. Nek ulama itu lebih luas. Nek MUI itu biasanya cocoknya MFI, Majelis Fuqaha Indonesia gitu. Nah, tak balik ini meneh berarti Gusti Allah berhak melarang ngongkon memerintah mergo dhewe sing gawe, dhewe sing duwe, dhewe sing kuwasa lak ngono sih. Kene kari nganut ya, pokoke. Nek gak nganut mlebu neraka ngono tok ya. Ya. Nah, saiki apanya yang ndak logis apanya? Bukan tidak logis. Saya itu ngerasa kayak antara logika dengan apa? Lah iya, Keyakinan. misalnya contoh logika yang tidak cocok dengan keyakinan apa? Mesisan iki ya, sinau ya. Contohnya apa? Contoh sembahyang apa kok kudu sendakep, kenapa kok gak liya? Oh. Nggih. Logis. Logis. Sakarepe sing ngongkon. Oh nggih. Ya ta gak? Nggih. Ya sakarepe sing ngongkon lho, logis ta gak? Ya nek Gusti Allah dapurmu sakarepmu ngongkon jengking ngongkon sakarepmu, tapi sing ngongkon sapa? Sing ngongkon Allahu Akbar. Takbiratul ihram sapa? Pangeran. Ayo, Gusti Allah. Sing ngongkon ruku, Gusti Allah. sing kei kalimat subhana rabbiyal azimi wa bihamdi sapa? Gusti Allah. Allah. Wis. Logis ta gak? Nggih, logis. Lah iya, apa nih sing bertentangan karo keyakinan? Apa nih? Apa sebab awakmu kok koyo ngono iku? Kok gak rada lemu titik? Apa ya apa? Logis ta gak bahwa kamu itu seperti itu, bahwa nek kancamu koyo ngono iku, nek awakmu koyo ngono iku, logis ta gak? Logis mergo sakarep-karepe sing gawe, ya ta gak? Lha apa kon gak macam-macam sakarep-karepe? Masih tanganmu didawakno CC ya baba-baba. Ya nek tanganmu tok, nek barangmu didawakno 3 meter. Bingung kon ya. Kau ubet-ubet ndek peteng ngono ya. Terus kok tokno liwat celana nisor ngono ya. Itu logis, semua ada logikanya. Semua ada logikanya. Sangat logis. Kenapa kok Allah kok enggak bisa kok? Kenapa Allah itu laisa kamitslihi syai'un? Allah tidak seperti apapun. Atau Allah itu walam yakullahu kufuwan ahad. Dia itu tidak sebagaimana apapun. Logis tak gak? Lah nek Gusti Allah iso kaya sapa-sapa, lah gak dadi Gusti Allah jenenge. Nek Allah itu yo gak kaya awake dhewe. Aja meneh kok Allah. Wong entutmu iso kok delok. Entutmu gak ketok kok.
sangat logis. Entut iku cukup ambune tok, gak perlu warnane apa. Masa entutmu kok wenter. Oke, jadi sekali lagi logika itu bertingkat-tingkat. Tadi kita buktikan bahwa itu logis. Kenapa tidak logis? Tidak ada yang tidak logis dalam Islam. Semua logis. Bahkan Islam itu satu-satunya ajaran yang mengajak umatnya berpikir. Afala tatafakkarun, afala ta'qilun, afala tatadakkarun, dan seterusnya. Nek liane kan lebih dogmatis gitu. Nek Islam ngajak berpikir. Alif lam mim apa artinya? Buat ngertos. Ndak iya. Mikiro. Mikiro. Lho nek keliru, lho gak apa-apa. Gak apa-apa, sing penting garai uripmu luwih apik. Mergo aku iki seneng alif lam mim, aku seneng huruf alif. Alif lam mim. Ngono ya. Pokoknya aku mantep, terus aku tambah kuat, tambah api aku karo wong. Mergo aku mantep karo alif lam mim. Artinya apa gak ero, pokoknya alif lam mim gak ada aku mantep. Oleh tak? Jadi itu namanya tadabbur. Tadabbur itu kamu tidak mengerti persis, tidak apa-apa, asalkan membuat hidupmu lebih baik. Sudah cukup. Dan itu logis. Itu logika tersendiri gitu loh. Ngono ya, Dik ya. Cuk mering-mering ya. Aman. Tak dongakno bojomu 4. Oh gak situ ae. Situ ae. Papat sing gendeng telu ya apa kon? Ngono ya, oke. Terima kasih, tepuk tangan untuk anak kita, ya, untuk teman kita. Lainnya. Iya, Mas, maju Mas. Iya, ya Mbak, ya. Mbaknya dulu ya Mas. Sampai sabar sih, ya. Wes ojo dipikir cangkeme arek-arek ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mau terima kasih sudah dikasih kesempatan buat bertanya. Ini mohon maaf ya teman-teman kalau pertanyaan saya agak bodoh gitu kan mungkin. Saya mau nanya ke... Iki mang jawab, gak apa-apa bodoh angger ayu. Iki mang bisik-bisik sampai aku krungu lho. Nama saya Aurora Kimberlin, saya dari Sidoarjo. Saya mau nanya ke Pak Busyro sebentar. Sebenarnya, ini mohon maaf kalau saya agak belibet nggih Pak, Cak Non juga. Saya mau nanya, sebenarnya bukan nanya sih, tapi mau sedikit diberi wejangan. Gimana caranya agar kita punya mental nahi mungkar? Karena saya kan dulu kan sekolah di SMP Muhammadiyah. Nah, ketika saya punya guru waktu itu, ada salah satu guru saya dekat dengan muridnya. Nah, menurut saya kan itu kayak, wah ini sebuah kemungkaran ini kok. Dan saat itu saya didepak gitu dari situ karena saya tahu hal itu. Padahal saya nggak ada maksud untuk menghakimi guru saya atau apapun gitu kan. Sampai akhirnya ketika SMP, SMA karena kejadian itu, saya jadi merasa saya mungkar ke diri saya sendiri gitu. Jadi gimana caranya biar kita tuh punya mental yang kuat untuk melawan kemungkaran di dalam diri sendiri juga mungkin bisa ke orang lain. Gitu. Terima kasih. Kon didepak itu apa no? Di niku Cak Non, apa sih? Kayak di backlist gitu loh Cak Non, jadi kayak di blok gitu. Tak pikir dijupak kan. Ya Busro, monggo Busro. Nah, mungkar itu apa namanya? Kalau kita telusuri, ya perintah agama. Di balik perintah itu apa? Tentu ada hikmah, mutiara hikmah. Sebaliknya kalau ada larangan itu juga pasti ada mutiara hikmah. Kalau perintah itu mutiara hikmahnya di balik perintah itu mesti sesuatu yang positif. Nah kalau larangan itu mesti ada sesuatu, kalau tidak dilarang mesti menimbulkan mudarat.
Itu logikanya gitu ya. Nah sekarang kalau nahi mungkar itu tidak diperintahkan, maka diri kita sendiri semuanya saja itu bisa menjadi korban, menjadi masyarakat yang menderita karena kemungkaran, terutama kemungkaran yang dilakukan oleh orang-orang yang sedang punya kekuasaan, yang sesungguhnya kekuasaan itu amanat, titipan, kepercayaan dari Allah yang akan dimintai. Kalau amanatnya itu dilakukan dengan bagus, maka dia akan membawa kemaslahatan untuk diri sendiri dan untuk yang dipimpinnya. Dan banyak itu di Indonesia itu banyak pejabat, tokoh-tokoh. Misalnya ya saya sebut salah satu polisi kita yang sampai sekarang tidak pernah tidak diingat-ingat itu. Saya aja masih ingat. Saya mau ke sini itu juga mengingat nama itu, tapi gara-gara ada pertanyaan ini mendadak saya diingatkan oleh Allah. Siapa polisi itu? Jenderal Sugeng Iman Santoso. Wah itu Masya Allah. Kalau melihat polisi seperti beliau itu luar biasa. Tidak hanya jujur, sederhana, tegas kepada anaknya sendiri dan keluarganya, serta yang lain. Dan tidak malak-malak gitu loh. Tahu malak? Ya, itu Pak Sugeng sehingga sampai sekarang. Nanti bisa di YouTube diunduh. Bagaimana wawancara Najwa Shihab dengan Sugeng Iman Santoso itu. Wawancaranya bagus banget. Itu menggambarkan bahwa kesaksian istri Pak Sugeng Santoso itu menggambarkan polisi. Kemarin jaksa. Jaksa salah satu yang saya ingat itu Profesor Dr. Bahludin Lopa. Jujur, berani, sederhana. Misalnya aja ya waktu dia menjadi kepala kejaksaan tinggi di Sulawesi sana. Istrinya itu mau ke kantor untuk urusan sesuatu yang menjadi urusan suaminya, itu ke kantor naik becak, terus sama orang kantor di kejaksaan tinggi itu mau diantar pakai mobil karena ke kantornya itu untuk menyampaikan barang yang tertinggal dari suaminya yang menjadi kepala kejaksaan tinggi. Mau diantar pakai mobil nggak mau, tetap naik becak. Nah sekarang gaya-gaya seperti itu ada enggak? Ada juga, tapi rata-rata itu sudah menyalahgunakan. Seneng banget suaminya jadi pejabat, nah keluarganya ikut menikmati secara berlebih-lebihan. Terus naik mobil, bisa buka pintu sendiri, lalu mendadak stroke. Seakan-akan tidak bisa buka pintu, toh pintunya harus dibukakan. Itu seakan-akan kayak stroke, padahal enggak stroke. Buka pintu mobil aja sendiri kok harus ajudannya dan sebagainya. Itu lalu ada tokoh yang kemudian memberi jabatan-jabatan kepada anaknya untuk menjadi jabatan-jabatan yang kedudukannya di bawah kedudukan bapaknya, sedangkan bapaknya sedang menjadi atasannya. Nah itu contoh-contoh seperti itu tidak baik. Ya itu namanya nepotisme, dinasti yang nepotis. Padahal di dalam Al-Quran itu inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya tidak ada perbedaan di sisi Allah setiap manusia kecuali dari derajat takwanya. Nah, jadi kalau kembali ke itu dengan contoh-contoh yang saya kembangkan di atas itu, bagaimana bisa memiliki roh itu di sini, di iman kita, di hati kita, di jiwa kita itu. Tadi kan kita nyanyi, bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Jiwa dulu baru raga. Sekarang kebalik. Cari jabatan, wah wes nek rambutnya putih, bathuke nekuk-nekuk kuwi calon jadi presiden dan sebagainya. Nah, tuh wong nyemir rambutnya bek putih, bek dipilih ning daerah misalnya gitu ya kan. Nah, jadi orang itu nahi mungkar itu diniati. Kalau saya tidak mengingatkan seseorang, dia akan hancur, akan menjadi fosil kehidupan yang su'ul khotimah, berakhir dengan tidak baik. Maka ada doa, Allahumma inna nas'aluka husnul khotimah. Ya Allah, jadikanlah aku, masukkanlah aku jadi orang yang berakhir dengan bagus. Nah, kalau kita mau meninggal dengan bagus, kemudian ada penghalangnya itu tidak kita cegah dengan cara yang baik. Amar ma'ruf nahi mungkar itu juga dengan cara yang baik. Tidak boleh pakai cara-cara seperti ini,
hoax dan sebagainya, buzzer dan sebagainya itu jangan, kita nggak boleh seperti itu. Tutur yang baik, tutur kata yang baik. Bil hikmah wal maidotil hasanah. Nah, sederhana sesungguhnya, tapi perlu latihan. Nah, latihan ini memang mulai dari muda dan tidak bisa sendirian latihan itu. Seperti ini kan sebetulnya juga amar ma'ruf nahi munkar dalam batas tertentu. Saya kira gitu. Mudah-mudahan guru yang mendepak itu diampuni Allah. Oke. Yang disebut Pak Busro tadi Profesor Baharudin Lopa itu panggilannya Pak Barlop. Itu termasuk sahabat saya juga. Pak Barlop itu orang Mandar. Jadi dia orang daerah Pambusuan. Pambusuan itu salah satu desa di Kecamatan Polewali. Di situ ada waliullah namanya Imam Thohir Lapeo. Nah, saya sering ke rumah beliau di Mandar sana karena saya orang Mandar, lahir di Jombang. Nah, Pak Barlop itu suatu hari ngobrol sama mahasiswa sebelum berangkat ke Jakarta di Bandara Makassar. Ngobrol sama mahasiswa. Nah, Pak Barlop itu kebetulan pembayar pajak yang aktif seperti saya. Jadi dia merokok sambil sama mahasiswa, terus ngorek rokoknya itu pakai koreknya si mahasiswa. Karena dia dekat sama anak-anak muda gitu ya. Ternyata Pak Barlop itu kemudian nggak sengaja ngesak rokoknya sak korek korek mahasiswa, korek jelas rek, duduk korek Zippo, korek jelas gitu, sing regane piro iku ya. Sing regane 5.000 iku lho ya. Begitu di pesawat dia kaget loh, ini tadi kan koreknya anak-anak, koreknya mahasiswa. Jadi dia gopo kabeh mudhun di Cengkareng iku dia telepon nang Makassar. Itu berapa nomor rekeningmu? Saya transfer itu soalnya korekmu tadi ke bawah di sakuku gitu. Jadi korek loh dek, dia merasa bersalah ambil koreknya mahasiswa itu dan kate transfer. Pak seneng mahasiswa ini transfer mek tiga ganteni korek itu. Jadi sedemikian rupa dia punya komitmen terhadap hak al-hakku ya, terhadap hak dan kewajiban Pak. Jadi Pak Barlop saya kebetulan yang setengahnya tahlilan ketika beliau meninggal di Arab Saudi sebagai dubes ya, yang katanya dia dibunuh di sana dan seterusnya. Kemudian saya ikut menyambut beliau di tempat menjelang pemakamannya, ngono rek ya. Terus adikku sapa jenenge? Nak. Ngapunten Cak. Aurora Kimberlin. Sing iki wis tuwek rek, wis tuwek. Sing kena. Aurora. Oh, biyen ono tuh Aurora nek ngono ya. Ya biyen ono. Mesti iya mesti ibumu biyen sering ngono ya. Ya. Aurora karo apa sih jenenge rek? Biyen loro kok sing gedhe iku biyen di Surabaya, Dek. Tunjungan iki lho, ya. Siola betul ya. Siolan kan iki, siolan. Jadi Dek, itu kan Anda punya kekhawatiran, punya ketidakkuatan itu kan urusan rohmu toh. Urusan psikologis nak bang saiki ya, urusan batinmu. Nah batinmu diperkuat kalau orang Islam yang memperkuat dengan online-nya sama Allah itu dipercanggih dengan cara membaca sesuatu yang dari Allah. Dan itu banyak sekali di Quran. Kon karek milih. Misalnya nek kon kepingin cek awakmu terjaga, ya terjaga dengan Anda bisa ya hafid ikhfatni so. Utawa nek awakmu rodok didolimi wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin iso banyak sekali di Al-Qur'an. Atau nek rodok serem walam taqtuluhum walakinallaha qatalahum wa ma ramaita id ramaita walakinallaha rama dan seterusnya ya. Akeh ndelok di Quran langsung akeh. Jadi satu-satunya cara untuk memperkuat mental kita adalah bergantung kepada Allah. Mulane kon ojo online karo handphonemu tok, online sama Allah terus gitu ya. Ojo sampai kon ono menit sing om gak eling Gusti Allah. Ngono ya, Dik ya. Ya. Engko kon oleh bojo ganteng, sugih. Rodok gendeng. Gak sing terakhir guyon rek ya. Insyaallah ya. Ngono ya. Jadi alhamdulillah Pak Busro, terima kasih atas jawabannya untuk memperkuat hati anak kita dan
terusno ya Dek, terusno. Nahi mungkarmu terusno, tapi diukur, Dek. Diukur. Ibarat wong pencak iya, nek kon iku jek latihan mek 6 bulan aja nglawan pendekar. Didelok. Jadi tingkat perlawananmu itu diukur sama batas kekuatanmu gitu ya. Kon kok iso ditangkep kon nek salah-salah kan gitu ya. Jadi banyak sekali, pokoknya intinya spiritual lah. Intinya ya wiritan, ya nek kon gelem ya selawatan. Misalnya nek awakmu ndonga ditambahi ya Rasulullah isfa du'ai ilallah. Ya Allah syafaatilah doaku kepada Allah. Jadi Kanjeng Nabi melok ngeterno pengharapanmu kepada Allah. Nek awakmu dhewe karo aku dhewe kan gak tapek payu gitu kan. Tapi nek ana Kanjeng Nabi kan luwih payu, ngono ya. Artinya lebih diperhatikan oleh Allah. Ngono ya Rek ya. Oke, tepuk tangan untuk anak kita. Sopo meneh Rek? Matur nuwun nggih, Cak. Ya. Ayo Mas. Dek, iki takon nomor handphone piro? Fadal Mas. Matur nuwun. Saya Jatmoko dari PRM Geluran. Pertanyaan bisa untuk Cak Nun atau untuk Pak Busro. Karena mantan KPK. Apakah hukuman mati bagi koruptor diperbolehkan dalam ajaran Islam? Karena selama Pak Busro juga jadi KPK, jaksa penuntut umum kan juga hampir tidak ada yang menghukum mati koruptor di Indonesia ini. Apakah itu bertentangan dengan ajaran Islam? Apakah ada di ajaran Islam tentang itu? Nggih. Matur nuwun, itu saja pertanyaan saya. Hukuman mati ada di dalam Islam. Ya. Ada. Di Saudi Arabia dipraktekkan dengan pancung. Tapi tidak harus dengan pancung. Bisa dengan alat-alat yang lain. Di Amerika juga masih dilakukan. Misalnya dengan suntik etanasia, suntik mati, hukuman listrik, dan seterusnya. Nah sekarang di Indonesia itu memang khusus untuk kejahatan korupsi. Korupsi itu maling gampangannya, ngerampok. Istilah gampangannya itu ngerampok, korupsi itu. Yang dirampok itu harta rakyat yang dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Bukan dimiliki oleh negara. Beda dikuasai dengan dimiliki itu beda. Jadi negara, DPR dan pemerintah itu mempunyai hak untuk menguasai. Dan itu sudah ada aturannya. UUD 1945 pasal 33. Ya. Tapi dikuasai untuk penggunaannya itu bukan untuk segelintir orang-orang kecil aja yang punya duit. Harus untuk rakyat. Makanya tanah-tanah itu jangan main gusur. Enak aja. Gusur dengan kekerasan. Kekerasan melibatkan aparat. Jangan, aparat itu bukan untuk melakukan kekerasan. Nah, jadi hukuman mati di Indonesia itu belum pernah diterapkan untuk penjahat koruptor itu. Karena ada pasal-pasal di dalam undang-undang yang terkait yang sangat ketat membatasi pelaksanaan tuntutan hukuman mati dan pelaksanaan hakim untuk menentukan hukuman mati itu. Tapi hukuman mati mudah diterapkan untuk kasus-kasus misalnya narkoba. Misalnya Freddy, bukan Sambo meneh. Wah, aku wis tau ndelok kok berita-berita tentang Sambo itu wis. Nah, yang penting aparat polisi kita di pusat maupun daerah belajar dari kasus Sambo itu aja, belajar dan nyetop diri, jangan sampai tiru-tiru barang yang muak itu, memuakkan itu. Yang penting itu. Freddy Budiman itu tokoh narkoba. Dituntut hukuman mati, dihukum mati. Kemudian dihukum di mana? Ditahan di Nusa Kambangan. Ketika di tahanan itu dia dapat hidayah Allah. Syahadat. Kalau sholat, sujud dan rukunya lama sekali. Ada teman saya pengacara yang wawancara dia, siapa?
Freddy Budiman tadi bisa wawancara masuk, dapat izin, memberitahu pada saya bahwa Freddy Budiman itu nanti kalau pada saatnya akan dieksekusi, dia akan minta waktu untuk sholat malam, tahajud, dan bisa bertemu dengan keluarganya. Nah betul, sebelum ditutup dengan kain ya untuk ditembak, dia sudah qiyamul lail dulu. Nah itu untuk kasus narkoba. Untuk kasus korupsi sepertinya belum pernah ada. Perintahnya adalah undang-undang. Nah, undang-undang tentang korupsi inilah yang seharusnya direvisi oleh Presiden Jokowi dan atau oleh DPR. Tidak, yang direvisi malah undang-undang KPK. Undang-undang KPK yang sekarang ini menjadikan KPK dimutilasi, dilumpuhkan. Jadi KPK itu bukan dilemahkan, dilumpuhkan. Makanya kalau di beberapa tempat saya disebut-sebut, oh pembicara yang kedua adalah mantan KPK. Malu gitu ya. Padahal sekarang saya penasihat PKK. Ibu-ibu PKK itu. Kan PKK sama KPK kan kecil sekali bedanya. Saya pengurus PKK di kampung saya. Dulu ada SK-nya itu. Nah, jadi kembali ke itu, hukuman mati itu di Indonesia diterapkan bukan untuk kasus korupsi. Begitu. Yang lain masih ada yang tanya, bagi-bagi waktu. Oke, berikutnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kulo sampaikan matur sembah nuwun sebesar-besarnya pada Mbah Nun, wabil khusus kepada pengurus cabang Muhammadiyah sepanjang atas acara yang Masya Allah berkah ini. Kulo dari UIN Mataram. Dari UIN Mataram. Perkenalkan, nama kulo Muhammad Haikal Rifaldi. Yang kulo mau tanyakan terkait dengan amar ma'ruf nahi munkar. Tadi bahasanya Mbah Nun, bahwasanya wa ya'muruna bil ma'ruf. Wa ya'muru itu adalah perintah, amar. Dan perintah itu sesuatu aturan yang telah ditetapkan, dan yang memiliki kebijakan untuk menetapkan adalah pemerintah sendiri. Nah, pertanyaan kulo Gus, mengenai amar ma'ruf nahi munkar ini, ketika pemerintah membuat undang-undang, membuat peraturan untuk bangsa kita, untuk negara kesatuan Republik Indonesia, bagaimana respon kita sebagai masyarakat, sebagai masyarakat yang cinta kepada bangsanya, ketika peraturan tersebut menyalahi apa yang tidak sesuai dengan amar ma'ruf menurut kita. Salah satunya adalah ketika seperti yang dikatakan oleh Dr. Haji Muhammad Bushro Muqaddas, bahwasanya hukuman mati hanya untuk narkoba, bukan untuk korupsi. Seharusnya yang dibuat peraturan itu untuk korupsi juga. Dan juga salah satunya RKUHP yang mengatakan bahwasanya kalau orang sudah dijatuhi hukuman mati apabila berbuat baik maka bisa tidak dihukum mati, seperti kayak gitu. Gus, mohon penjelasannya. Matur sembah nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi intinya apa itu? Amar ma'ruf nahi munkar, peraturan. Jadi amar ma'ruf nahi munkar itu cakupannya juga di bidang-bidang sosial, politik, ekonomi, kebudayaan, pendidikan. Tidak hanya dalam soal ibadah saja. Kalau ada yang punya pemahaman soal ibadah saja, itu kurang benar. Ada benernya tapi kurang benar. Nah sekarang tadi kalau ada undang-undang, ya undang-undang itu dibuat dengan tidak mempertimbangkan pelaksanaan sila Pancasila, misalnya sila keadilan sosial, nah sila musyawarah. Sering loh pemerintah itu dan DPR itu bukti-buktinya ada, ya undang-undang Minerba, undang-undang
Omnibus Law, Perpu tentang Cipta Kerja, Undang-Undang KPK sendiri, ya. Terus yang paling konyol itu adalah undang-undang tentang pemilu, tentang syarat 20% calon presiden dan sebagainya itu. 25% parpol yang menyarankan. Sekarang dengan cara seperti itu, tidak mungkin kita itu dipimpin orang-orang yang rekam jejaknya itu memadukan antara amanah, sidik, fatonah dan tablek tadi. Enggak memadukan jujur, cerdas, kepemimpinan yang tidak pernah bohong. Sulit sekali. Karena harus lewat undang-undang yang pasalnya mengatur tentang 20% tadi. Nah, teman-teman aktivis masyarakat sipil, saya masuk di dalamnya. Ya. Di dalam itu masuk ikut menggugat ke Mahkamah Konstitusi. Kita gugat itu menjelang pemilu 2019 dulu. Ya, agar pasar 20% tadi dihapus karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Mengapa kami menggugat? Karena pakai cara hukum. Cara hukum itu cara yang sah, sopan, santun. Keduanya supaya nahi mungkar di bidang politik agar Indonesia ini bisa dipimpin siapapun juga, ya, asal mereka punya rekam jejak yang benar. Bukan beli kucing dalam karung. Nah, alhamdulillah ketika kita gugat ke Mahkamah Konstitusi, alhamdulillah wa syukurillah dikalahkan. Nah, kita tahu mengapa dikalahkan. Kita tahu semuanya itu memang negeri ini sedang seperti ini. Itu. Terus kami juga gugat yang lain, undang-undang tentang IKN. IKN apa? Ibu kota negara yang di Kalimantan itu. Keinginan pemerintah untuk membuat pemindahan ibu kota baru dari Jakarta ke mana? Ke Penajam Kalimantan Timur. Itu tidak lewat proses-proses yang jujur. Ahli-ahli tidak diundang secara terbuka melakukan satu evaluasi analisis dampak lingkungan di sana banjir enggak mengakibatkan masyarakat adat bagaimana, itu tidak. Nah, kami gugat ke Mahkamah Konstitusi lagi, alhamdulillah kalah lagi, dikalahkan lagi. Ya sudah, Gusti Allah, yang penting sudah ada catatan di Lauh Mahfud bahwa orang-orang ini dulu sudah menggunakan ilmunya, umurnya dan sebagainya untuk menggunakan amar ma'ruf nahi munkar di bidang politik, tidak mau lakukan pembiaran. Dalam asas hukum pidana semua itu yang hadir, kalau saya tahu ini ada kejahatan, ini ada pom bensin mau dibom, yang ngebom ini, saya tahu rencananya. Ya, kemudian saya diem saja. Ternyata pom bensin ini dibom betul. Saya termasuk bagian dari pelaku kejahatan itu. Jadi dalam Islam apalagi? Sehingga tidak boleh membiarkan itu. Nah, dengan demikian amar ma'ruf nahi munkar di bidang politik itu termasuk yang tadi saya singgung, salah satu biang kerok penyakit bangsa ini ialah ketika negeri ini terus banyak dipimpin hanya oleh orang-orang yang menangnya pilkada dan pemilu itu karena faktor duit. Siapa yang duiti? Cukong politik. Nah, itu loh ya yang saya sampaikan. Nah, sudah kita mengadu aja pada Allah. Kita doakan mudah-mudahan yang sedang memimpin ini diberi petunjuk, peringatan dan keadilan. Tersalah keadilan dan salah Gusti Allah saja. Mau diapakan oleh Gusti Allah, kita doakan ikhlas. Termasuk presiden kita itu kita doakan jangan sampai dia menerima bisikan-bisikan untuk diperpanjang jabatannya. Itu kita doakan. Apa salahnya kita mendoakan? Kan itu bentuk kesetiaan kita pada beliau. Kita hormati. Kalau mau. Nah, kalau mau makanya kita doakan. Mudah-mudahan beliau dibukakan hatinya.
stop 2024, pemilu jangan ditunda dengan alasan apapun juga. Pemilu undang-undangnya dirubah, jangan sampai main duit dengan mengandalkan cukong-cukong di pusat maupun di daerah. Itu yang saya serepot, jangan sampai rakyat itu dijadikan sapi perah politik. Saben 5 tahun diperes-peres waktu nih bek milih. Sak keluarga mek 50 tahunan, 1 misalnya dibeli 1 miliar pun itu juga harta seperti itu laibun walahun. Ya toh? Permainan dan sendakur aja. Allah itu maha kaya, walau khairur razikin. Jadi kalau harta ada suapan miliaran triliunan, Allah Gusti Allah itu maha Allahu Samad, semuanya bergantung pada Allah. Kalau mau menghilangkan harta itu mudah banget. Itu aja. Terus kita kobarkan amar ma'ruf nahi munkar itu dengan cara-cara yang ma'ruf. Pokoknya tidak merusak, termasuk merusaknya lewat WA itu. Kalau ada orang lain yang melakukan itu, ya sudah, jangan kita balas kejahatan dengan kejahatan yang sama. Kan ada Al-Furqan ayat 63 itu, ya toh, kalau ada orang jahat melakukan kejahatan kepadamu, maka jawablah qalu salama. Enak berislam itu, teduh. Saya kira gitu. Ada yang lain? Kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Agus. Maya dari 95 ya, lama sih. Kalau mengingat tema ini, saya ini contoh konkret ya. Saya kerja di SD Muhammadiyah, malamnya saya nadisin. Jadi saya woma bait hafal, kabiro juga hafal. Ini bisa pertanyaan atau pernyataan. Dari konteks malam ini, sebenarnya temanya sederhana. Dari dulu ya, gini Pak Busro ya, dari dulu kenapa hukum itu tumpul ke bawah, tumpul ke atas, tajam ke bawah, ya itu aja. Itu PR dari dulu. Terus dari tema malam ini, mujahidnya siapa? Yang jihad, yang berani jihad siapa? Dari kasus Udin, Marsina, Munir, mayatnya ada, pembunuhnya tidak ada. Siapa yang ditangkap? Ini mumpung katanya Mak Iya mendunia ya, tadi ini menuju Samia di Facebook saya ada, saya tulis lambangnya huruf ba, bilahi dari. Jadi koruptor itu bermiliar-miliar, hukumannya malah kasihan yang curi ayam, badannya sampai hancur, bawa belur. Jadi ya itu tadi pertanyaan saya, kenapa atau PR itu hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini Mas ya, iki aku gak melok-melok soal hukum, cuman gini. Sebenarnya jadi saya berangkatnya apa-apa itu teko terminologi, teko istilah ya. Jadi kan tadi ada amar ma'ruf nahi mungkar. Berarti nek kok doleki simulasi ini ada amar mungkar nahi ma'ruf. Ya tak Kak? Pak Busardi mengatakan banyak contoh mengenai amar mungkar. Betul enggak? Soal omnibus law, soal undang-undang cipta kerja dan lain-lain ya. Jadi saya nek prasaku, awakmu sing kuliah hukum sapa? Sing kuliah hukum sapa? Nek gak ono, nek awakmu ancane temenan oleh mutakon iki berarti Anda punya concern yang serius terhadap masalah hukum ya. Ya, hukum maupun yang lebih luas dari itu, pokoknya masalah logika benar salah atas rakyat dan siapapun ini ya. Jadi saiki
Pertama, harapan saya adalah meneh-meneh nek kamu dadi pemerintah gak kok terusno oleh gawe amar mungkar. Gitu. Iki lah akeh amar mungkar saiki, ngerti ya? Ngerti amar mungkar. Jadi misalnya ada ada amandemen undang-undang atau ada peraturan baru, ada perpu atau apapun yang sifatnya mendekatkan yang ma'ruf menjadi lebih mungkar, ya. Jadi ada amar mungkar, ada nahi ma'ruf. Yang nahi ma'ruf tadi kan buktinya kalah. Yang nahi mungkar Pak Busro tadi kan di Mahkamah Konstitusi kan kalah. Artinya MK itu lebih cenderung ke amar mungkar daripada ke amar ma'ruf kan itu kan. Jadi saiki arek-arek tolong sing semua yang punya keprihatinan yang sama, tolong mulai saiki meneliti ada gradasi dari amar ma'ruf dan mungkar. Ono sing amar ma'ruf, amar rodok ma'ruf, amar meh mungkar, amar mungkar. Ada yang nahi mungkar, nahi rodok mungkar, nahi rodok ma'ruf, ada nahi ma'ruf. Jadi ada yang menghalangi kebaikan. Betul enggak? Nah, yang menghalangi kebaikan itu ternyata juga adalah dari atas seperti yang tumpul ke atas dan tajam ke bawah tadi itu. Itu kan berarti ada amar mungkar dari atas kan gitu. Nah, tolong itu diteliti awak supaya meneh-meneh awakmu sing mimpin rek ojo diterusno iku ya. Sebab kita ndak akan, kata Pak Busro tadi, kita tidak akan melakukan hal-hal yang sifatnya anarkis, yang sifatnya revolusioner, yang tidak bisa kita hitung efeknya. Makanya lebih baik ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Jadi hikmah itu harus kita cari, kita temukan, dan Pak Busro melakukannya gitu. Pak Busro luar biasa melakukan itu yang saya tidak melakukan, bahkan itu. Aku ngurusin wong cilik-cilik ngene iki. Pak Busro kan urusannya karo raksasa-raksasa gitu ya. Karena beliau sendiri adalah raksasa gitu kan. Nah, tolong awakmu melok ngewangi. Muhammadiyah sudah menjalankan itu luar biasa. Luar biasa. Selama Pak Busro ikut memimpin PP Muhammadiyah, hal itu dilakukan secara luar biasa, termasuk yang besok pagi akan dihadapkan ke yang soal Banyuwangi segala macam. Itu luar biasa. Jadi tolong awakmu nambahi pendataan. Supaya kita tahu saiki elek iki ndek kene, meneh-meneh awakmu dadi pemimpin ojo kok terusno gitu ya. Utawa ojo malah terus awakmu saiki wis pinter meneh luwih pinter meneh untuk amar mungkar dan nahi ma'ruf ngono ya. Ngono rek ya. Oke. Tapi intinya regenerasi ini sangat penting karena sekarang itu arep apa kok? Arep people power. Gelut dhewe engko cebong musuh kadrun. Gelut dhewe engko paten-patenan. Hal yang iblis saja tidak suka. Iblis itu tidak suka orang bunuh-bunuhan, iblis tidak suka perusakan bumi. Kalian toh ketika dia disuruh sujud kepada Adam, iblis mengatakan melakukan perlawanan pada Allah. Untuk apa engkau mengkhalifahkan manusia sedangkan mereka itu kerjaannya adalah merusak bumi, yufsiduna fil ard wa yasfikud dima. Berarti iblis secara implisit dia tidak suka pada perusakan bumi, tidak suka pada apa yang selama 20-30 tahun terjadi di Indonesia yang Pak Busro sebut tadi itu. Jadi iblisnya gak suka. Jadi Anda jangan meneruskan, Anda paling tidak jadi pengikut iblis lah, yang tidak suka pembunuhan dan perusakan bumi gitu ya. Jadi muga-muga meneh-meneh ono perubahan-perubahan. Sebab kalau merubah sing saiki gak iso. Revolusi gak iso, people power gak iso. Wis gak iso kene saiki gak iso apa-apa. Kita sangat lemah sekarang gitu ya. Meskipun Muhammadiyah melakukannya dengan luar biasa menurut saya atas kepemimpinan Pak Busro di wilayah itu gitu ya. Dan aku bangga sebagai temennya Busro. Aku bangga rek. Menurut ya, oke. Tapi saya ingin di luar itu semua saya mohon Anda semua dihidayai Allah untuk punya cita-cita ke depan yang jauh. Benar ya. Cek meneh-meneh awakmu dadi pemimpin itu Indonesia akan insya Allah tidak terlalu buruk atau syukur menjadi lebih baik. Ngono ya rek ya. Nah, kita mengalami 2 jam terakhir itu namanya lita'arofu. Saling berkenalan, saling kompatibel, saling modulasi satu sama lain. Itu tidak hanya antara manusia, tidak hanya antara kelompok, tapi juga antar jenis kebudayaan. Jadi kan kita iki bergaul dari siji Melayu,
Maroon 5, rock, reggae, keroncong, selawat, semua bergaul menjadi satu kan. Ya Yohanes, inna kholaknakum min dzakari wa unta wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila li ta'arofu. Jadi ta'arofu itu kemungkinannya sangat banyak dan dunia ini rusak karena mereka tidak li ta'arofu. Nah, malam ini di PCM Muhammadiyah cabang sepanjang ini kita mempraktekkan mengumumkan kepada dunia bahwa kita bisa li ta'arofi sedunia. Kita bisa berkenalan satu sama lain, bisa menjalin harmoni satu sama lain. Ini mungkin tidak terlalu penting untuk Anda, tapi muga-muga rasane kok gawa mulih meneh-meneh kon akan punya ide sendiri untuk selalu lita'arofu satu sama lain. Untuk berkenalan satu sama lain. Untuk jadi misalnya rujak itu antara apa? Lita'arofune, rujak. Timun, lontong, petis, tahu, cengur apa meneh? Apa? Apem. Ngawur ae. Karo ilermu ya. Oke. Jadi semua itu lita'arofu, semua itu. Semua hal dalam kehidupan itu, makanya awakmu karo wit-witan, awakmu karo kewan. Makanya di Ma'iyah kita umumkan, kita sering menginformasikan bahwa kita harus tahu makhluk pertama yang diciptakan Allah apa, Nur Muhammad, kemudian ruang dan waktu, kemudian apa namanya, ada putaran-putaran yang menjadi galaksi-galaksi, tata surya sampai planet dan satelit-satelit dan seterusnya, tata surya dan semuanya ya. Terus baru Allah membuat, sebelumnya dulu bikin jin, ada yang jadi malaikat, terus manusia juga ada yang jadi malaikat. Meskipun malaikat bukan makhluk-makhluk, itu fungsi kebaikan dari Allah yang bisa dilakukan oleh jin, sebagaimana iblis dulu ya, atau Azazil, sebagaimana manusia juga banyak. Anda yang punya energi malaikat, sebarkanlah energi malaikat gitu ya. Karena yang sekarang terjadi adalah penyebaran energi iblis ketika jin yang menjadi malaikat itu kemudian menentang kepada perintah Allah untuk bersujud. Aku wis takon karo malaikat Jibril dan lain-lain, sampean kok sujud, wong iblis gak gelem sujud, sampean kok sujud? Mbah Jibril jawab aku, loh sujud karo menyembah itu gak podo. Sujud lah gak apa-apa sih. Wa idz qala lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Sujud itu tidak sama, tidak pasti, tidak selalu sama dengan menyembah. Ngapun lara weteng lah yang jengking sih. Lah ya sujud sih itu bentuknya. Jadi sujud itu macam-macam. Nang ibumu lah sujud sih. Nang ibumu, nang bapakmu nak perlu sujud, nang mbahmu ya sujud. Jadi sujud itu tidak sama dengan menyembah. Dari perintah kepada iblis itu bukan untuk menyembah Adam, tapi untuk menghormati Adam, untuk ta'zim kepada Adam. Nah, si iblis Azazil salah tangkap, dia pikir disuruh menyembah, maka dia tidak mau menyembah Adam. Padahal disuruhnya kan bersujud, bukan menyembah, bukan takbut tapi tasjud. Nah, bahasa Arab ngono ya. Nah, malam ini mudah-mudahan ini akan dilaksanakan di seluruh Indonesia. Lita'arofu tidak hanya antara NU Muhammadiyah, tapi juga antara semua faktor-faktor partikel-partikel dan unsur-unsur dari kebudayaan kita bangsa Indonesia yang luar biasa ini. Mudah-mudahan pada suatu Allah dikayak karo malaikat, terus dia betul-betul bisa menyatu baldatun thayyibatun warabun ghafur. Dan itu giliranmu kok rek sing gawe baldatun thayyibatun ya. Giliranmu sing arek-arekmu sing gawe gemah ripah loh jinawi toto tentrem kertora harjo ngono ya. Mulane saiki awakmu kudu sinau terus, kudu dinamis terus, kudu urip terus, ojo leren, ojo mandek ngono ya. Ya rek ya, aku percaya karo awakmu karena aku wis tuwek, aku pokoke nyurung cek awakmu meneh-meneh membangun baldatun thayyibatun warabun ghafur. Temenan ngono ya. Oke. Sekarang saya harus segera mengakhiri ini, tapi sebelumnya saya mohon dengan sangat ada perwakilan dari Muhammadiyah maupun dari NU untuk memberi kalimat terakhir sebelum kita akhiri. Nyun sewu Bapak. Tafadhol. Kalau boleh di sebelah kanan saya sama Pak Yai sebelah kiri saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
hadirin semuanya, Cak Nun, pimpinan PJNO, serta rekan-rekan semuanya yang hadir pada malam hari ini. Puja dan puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini adalah malam ta'aruf kita masyarakat muslim sepanjang untuk secara bersama-sama membangun Kecamatan Taman ini menjadi kecamatan yang terbaik di muka Indonesia ini. Kami Muhammadiyah akan bau-membau senantiasa untuk kebaikan umat dalam rangka Fastabiqul Khairat bersama-sama dengan teman-teman NU untuk semuanya diarahkan terhadap perbaikan umat manusia khususnya di wilayah Kecamatan Taman ini. Nasrul minna wa wafat qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muqaddimah ngikut Muhammadiyah. Alhamdulillah saya mengapresiasi ta'aruf pada malam hari ini. Dari sekian tahun kita baru kali ini berduduk bersama dengan Muhammadiyah. Dan ini harus kita bangun harmonisasi antara NU dan Muhammadiyah khususnya di wilayah Kecamatan Taman. Sebenarnya Cak Nun, kalau di Kecamatan Taman ini sejak dulu Muhammadiyah dengan NU itu rukun ayat adem ayem. Karena saya asli Wonocolo, asli Sepanjang, di sekitaran saya ini Muhammadiyah semua. Termasuk Abah Karim ini saya tahu waktu saya kecil. Dan alhamdulillah, jadi baru kali ini kita bisa duduk bersama dengan teman-teman Muhammadiyah dan juga apa yang disampaikan tadi semuanya adalah yang dikatakan Banun Muhammadiyin. Jadi kegiatan-kegiatan ini penuh dengan harmonisasi, penuh dengan kebersamaan demi kemaslahatan umat khususnya di wilayah Kecamatan Taman. Dan ini harus kita jaga, kita rawat peradaban khususnya di wilayah Kecamatan Taman ini. Mudah-mudahan ke depan kita bangun lebih baik lagi dan harmonisasi kita tingkatkan guna terciptanya kebersamaan dan ukhuwah Islamiyah di Kecamatan Taman. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya sangat mengapresiasi dan bersyukur atas dua sambutan beliau ini. Beliau mengatakan untuk membangun umat manusia di Kecamatan Taman. Nomor siji, taman itu bahasa Arabe jannah, swarga. Ngono ya. Dadi muga-muga taman iki dadi swargane Pulau Jawa dan Republik Indonesia. Nomor loro, beliau mengatakan untuk membangun semua umat manusia. Jadi ojo salah paham rek, Kanjeng Nabi ku duduk nabine wong Islam. Tapi nabine kabeh wong, bahkan nabine kabeh makhluk Allah. Nek gak percaya menikon sampean kepethuk malaikat Jibril, Mikael, Israfil takon, "Mbah Israfil, nabi sampean sinten?" Muhammad. Takono jin, Ifrit jin, aku janing wingi katen daftari jeneng-jeneng jin di sekitar Surabaya, sekitar Sepanjang, tapi lali aku kata carti ya toh. Engko nek kepethuk takon nabi sampean sinten? Muhammad. Jadi Rasulullah itu nabinya semua makhluk Allah. Semua, jadi bahkan nabinya semua umat manusia. Bahkan semua makhluk. Mulane awakmu sering tak kon ngomong to nek dadi mari watu apa jenenge wedi lemah kan mari ngono ana wit-witan ya. Mari ngono kewan kae to awakmu ya to gak. Mulane wit-witan ku cacakmu. Nek kepethuk ana wit asem, mas asem nyun sewu ngono ya. Nek kepethuk kere ya apa? Cak nang dicak ngono ya. Ngono ya, jelas ya. Jadi kita itu makhluk yang paling bungsu dari ciptaan Allah dan kita diamanati untuk paling bijaksana memperlakukan semua makhluk Allah, gitu ya. Bijaksana bukan baik buruk, di atas baik buruk, di atas benar salah, itu bijaksana. Bijaksana itu ada satu algoritma atau ada satu rumusan tersendiri yang Allah mengatakan bil hikmah. Jadi Allah tidak berfirman gini, Ud'u ila sabili rabbika bil khair, enggak. Ud'u ila sabili rabbika bil haq, enggak. Tapi ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah, dengan metodologi dan dengan maintenance sebaik-baiknya, sehasanah-hasanahnya ngono ya Rek ya. Oke, saiki alhamdulillah ini tepuk tangan untuk beliau berdua. Dan mudah-mudahan nanti ada lita'arofu dalam bentuk yang bermacam-macam, termasuk di bidang kesehatan, di bidang amal usaha, di bidang kalau perlu di bidang perbankan, di bidang apa saja, terutama sing nulung wong cilik Pak, sing nulung wong cilik apa cara ada UMKM atau apapun yang kira-kira lebih memaslahatkan
nasib rakyat kecil ngono ya. Bismillahirrahmanirrahim. Shallu ala Muhammad. Saiki ayo bareng-bareng selawat Jibril rek ya. Jadi innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu. Karena Allah dan malaikatnya saja berselawat. Tak tegasno didik. Sholla yusolli artinya apa? Nek awakmu paham nahwu sorob nek anta tusolli dhuhron, awakmu sembahyang duhur. Wa anta tusolli maghriban ba'dahu. Awakmu sholat maghrib ya. Terus berarti solu sembahyang. Nah ini Allah mengatakan yusolluna, mereka bersembahyang. Allah dan malaikat bersembahyang kepada Nabi. Bener tak Kak? Loh, masa Allah sembahyang? Loh iya, sembahyang. Sembahyang itu kan sing kon kenal sembahyang kan 5 waktu sing iku. Sembahyang itu kan kok delok maknane apa? Menyatakan cinta, menyatakan komitmen, menyatakan penghormatan dan seterusnya. Jadi Allah itu menghormati Muhammad, mencintai Muhammad sedemikian rupa juga para malaikat. Jadi awakmu misalnya cinta nang bojomu nggih. Durung oh alah. Jadi bendino kon gupun dolek lawang kok cepitno ya. Walah ya gak apa-apa. Tak dongakno oleh arek-arek Maya ya. Bismillah ya. Tapi awakmu cinta ibumu. Cinta adikmu. Padha tak gak caramu mencintai ibu karo mencintai adikmu? Padha tak gak? Sik ngene wis. Kon cinta bojomu. Ya apa sih arek-arek iki? Tuna asmara kabeh ya. Sing di bojo ya. Awakmu di cinta karo bojomu. Cinta karo ibumu. Padha tak gak carane? Mencintai ibumu karo mencintai bojomu mosok padha? Nek bojo kok apakno? Masa ibumu kok kena ngono? Ya tak gak? Jadi sama-sama yusholluna, sama-sama sholat. Cuman dalam bahasa Indonesia diinformasikan menjadi sholawat. Sholawat itu juga jamak dari sholat sebenarnya. Jadi gak apa-apa Allah sholat kepada Nabi Muhammad, tapi sholatnya Allah itu dengan bentuk mencintai, menyayangi, melindungi, gitu ya. Nek sholatnya Muhammad kepada Allah itu dengan bentuk menyembah, mengabdi, setia, patuh dan susah, gitu ya. Ingat ya Mas itu ya. Analoginya jelas ya. Mencintai ibumu sama bojomu kan beda. Meskipun sama-sama mencintai, sama-sama yusolli gitu ya. Tapi kan bentuknya berbeda. Celah ya. Jadi memang dalam bahasa Indonesia kita sebut sholawat. Itu kan untuk memudahkan aja iko sholat, iki sholawat. Padahal sholat itu jamaknya adalah sholawat. Jadi podo aja semuanya. Allah juga sholat kepada Nabi, malaikat juga sholat kepada. Cuman malaikat itu sholatin nang Nabi tidak dengan cara seperti kita sholat kepada Allah. Ngono ya, ya. Jelas ya. Masuk ngono gak iso paham. Iso ya. Ojo kaya iki mencintai ibune karo bojone padha. Rasakno ibumu kan ngawur kan. Tapi iki mergo salah tangkep ae gak apa ya. Ya mergo gak ngeh ngono ya. Awas nek kok praktek tak tonyo raimu kan. Tak kaplok tak dugang kan kok ya. Ngono ya. Tak dongakno rek bismillah awakmu pokoke karo Gusti Allah didelenggon sing paling berkah. Awakmu melaku nang dia iku dituntun Gusti Allah menuju yang paling berkah. Awakmu mangan nopo ae sak upo rong upo sak puluhan rong puluhan sak piring rong piring ya aja 5 piring ya. Insyaallah sing mlebu nang awakmu iku berkah Allah. Ngono ya ya. Awakmu duwe bojo berkeluarga insyaallah sakinah satu sama lain. Ngono ya. Amin ya rabbal alamin. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Nek ono apa-apa, nek ono masalah-masalah sambat nang Gusti Allah, ya. Allahumma ilaika asku do'fa quwwati. Ya Allah, aku mengeluhkan kepadamu lemahnya kekuatanku, ngono ya. Wakillata hilati wa hawani fi hayati, ngono ya ya. Itu ngono Kanjeng Nabi Muhammad waktu di Thaif ini ya. Pokoke nek ono apa-apa sambat nang Gusti Allah online ya, kono aja online game ae. Aja online judi tok ae ya. Online karo Allah ya.
Orang tuh pokoknya eling terus kon, gak tahu gak eling, kate turu eling, tangi turu eling, pas tengah-tengah turu ya eling ya. Nek kon eling waktu awal turu, kok selama tidurmu insyaallah Allah menyertai kamu ngono ya. Amin ya rabbal alamin. Pokoknya tak dongakno kabeh. Aku iso nek ndokan aku wis tuwek. Dadi ojo nuduh aku kepengin dadi presiden lho ya. Presiden dah semua, ya. Gak, aku gak kepengin dadi apa. Aku sampai saiki Pak Busro di ketua KPK, aku mau dadi ketua PKK, ya toh. Gitu ya. Jadi teman sekalian, masya Allah, alhamdulillah Pak, malam ini, alhamdulillah ini uswatun hasanah. Ini adalah contoh terbaik yang pernah ada di antara NU dan Muhammadiyah, Pak Nggih. Gitu. Dan itu mudah-mudahan terlaksana di banyak tempat. Dan aku sangat hati-hati sejak awal tadi sampai saya kira. Aku ngomong hati-hati nemen gak kayak biasa paling pecodot kayak nanti bareng pangbetan ya. Aku sangat hati-hati timbangku aku dielek-elek uang sa internet ya. Ya. Dan aku diwelek-elek, dihina, ide-ide, pokoknya dipiloro lah. Aku ya. Tapi konro, anggitmu aku mangkel ta? Gak, anggitmu aku benci ta? Gak, anggitmu aku dendam ta? Gak. Tapi nek kita ten kuali aku gak melok-melok ya. Ya aku gak roh, aku gak kuasa sing kuasa Gusti Allah Subhanahu wa taala ngono ya.